Perencanaan untuk pendakian gunung kita bicara dari sebelum keberangkatan sampai dengan kepulangan. Ya karena gunung itu sebenarnya bukan untuk ditaklukkan. Wah, menarik Gitu. ini. Gunung itu Persiapan nanjak gunung kan apa saja seperti fisik. Apa perlu yang kita bahas masalah fisik ini? yang paling amannya seperti itu. Oke. Cuma ada juga orang-orang yang memaksakan diri. Nah, itu yang nggak boleh. Yang Ego nggak yang bisa kita ya, tidak ya, mungkin kita kan pendaki pemula. Awal-awalnya kami dulu gitu ya, Wan. Nah, kalau kita mau bawa ayam misalkan, bawa ayam sebaiknya digoreng dulu di rumah. Ya. Pernah kami pengalaman bawa Wah, ayam boleh, yang udah di ini apa? Udah dimasak, Dimasak. yang udah diungkep Udah jadi misalnya lah, kan. jadi ya. Udah diungkep cuman kayak Nah, dari perjalanan itu kita bisa bedah satu-satu apa yang Oke, dibutuhkan. siap. Kemudian berhenti di camp. Apa saja sih yang dibutuhkan di camp? Tenda misalnya turun. Wah, luar biasa. Karena GPS itu sistemnya adalah satelit, tentu untuk mengkalibrasikannya kita kadang-kadang perlu diam lama menunggu. Dan ada masa-masa di mana status kalibrasinya hilang sehingga kita menunggu lama, atau ketika alat-alat digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda dari titik terendah sampai titik tertinggi pendaki gunung. Salam. Salam sehat untuk kita semua. Salam hormat pejuang impian. Di kesempatan hari ini Omel bersama abang senior penakluk gunung. Ketemu ramah Omel, luar biasa nih. Nanti kita tanya juga gunung-gunung apa yang sudah diterobos sampai puncak. Jadi nanti kita akan kaji lebih jauh bersama abang-abang kita nih. Oke, next. Yang jelas materi yang kita akan bahas nanti persiapan nanjak gunung apa saja seperti fisik, peralatan yang dibawa, yang dipakai di badan, yang jelasnya tuh pakaian ganti kan itu sangat penting, cara packing tas, peralatan dapur, perlengkapan dapur, alat navigasi, analog, digital, mana yang lebih berfungsi, lebih efektif. Nah, jadi nanti kita bahas juga ya teman-teman, kawan-kawan, sahabat Omel. Jadi pendaki gunung ada non teknis apa sih abang, nanti kita coba tanya-tanya juga. Jadi apa sih bedanya nanjak ekspedisi dan buka jalur. Jadi kita nanti bahas juga itu. Menarik nih. Nah, ini yang menarik bagi abang sih. Apa sih enaknya mendaki gunung gitu. Jadi kita udah capek-capek tapi hasilnya nggak ada juga. Jadi kita harus tahu juga, kaum milenial sama anak Gen Z harus tahu. Jadi jangan nanti akhirnya oh iya nggak enak sih akhirnya. Jadi nggak enak kan, jadi kita harus lebih, nanti kita jelaskan nanti sama yang abang-abang. Suka duka selama nanjak gunung, nanti cerita dikit boleh, ada saran bang, nanti kita boleh kaji lebih jauh. Yang jelas kita ini ada di desa wisata Buluh Cina, Danau Tanjung Putus. Tanjung Putus. Jadi siapa-siapa yang teman-teman, yang adik-adik yang mau datang ke sini bisa ya. Ya, tempatnya enak Tempat lumayan dapat untuk enak, camping, ya. Siap. mau mancing. Oke, siap bang. Ada sungai, ada danau. Oke bang. Oke. Jadi kalau yang tadi tuh gimana tuh bang? Masalah penakluk gunung tuh gimana tuh? Nah, Betul nggak tuh? nah, Jadi koreksi. Oke. Ini gimana Jadi itu? sebenarnya intinya bukan penakluk gunung. Oh jadi? Mungkin dulu pernah dipakai. Cuman kalau dari kami sendiri dan saya pribadi tidak ingin dibilang penakluk gunung. Oh gitu ya. Ya karena gunung itu sebenarnya bukan untuk ditaklukkan. Wah menarik ini. Gunung itu ya tempat, kalau bagi saya tempat kita belajar. Oh belajar ya. Belajar banyak hal. Menahan Karena di semua ya. pendakian, kalau di pendakian gunung misalnya, itu banyak hal yang kita bisa pelajari. Oke. Diri siap. kita, orang lain. Oke, jadi nahan Oh, kesabaran itu sangat penting. jadi ya. kita bisa memanage diri kita Oh sendiri. itu luar biasa ini. Nah itu yang kalau Oke, terpenting dibilang penakluk, kami juga nggak mau dibilang Oh jadi penakluk. Kami mau pelagiat bilang lah apa bahasanya? penggiat alam. Oh penggiat alam. Mau Wah, luar apapun biasa. lah itu, mau kegiatan alamnya, mau Oke, naik gunung, boleh. mau Berarti hiking. jatuhnya Omel salah enggak ya? Nggak salah. Cuman itu memang dahulu pernah dipakai. Oh, benar pakai ya. Cuman kalau dari kami sendiri, Oh, oke. saya dan Nahwan gitu kan, menggunakannya ya bahasanya penggiat alam. Siap. Ini ada yang boleh ditambahin, teman-teman tahu nanti salah ngomong nanti penakluk gunung nanti kan jatuhnya nanti nggak enak nih di kawan-kawan yang lain. Iya, Jadi cuman itu ya pelagiat ya jatuhnya. Intinya penggiat alam itu ya kita berkegiatan alam. Oke, Ya apapun lah, mau kita ke danau yang seperti ini kan ada hutannya. Iya, betul. Nah tetap harus juga dijaga, hutannya dijaga. Aslinya Terus ya. jangan buang sampah sembarangan. Pasti. Nah itu Pasti. penggiat alam itu harus seperti itu. Siap, gitu. siap. Harus menjaga Oke. alamnya sendiri. Siap. Dari ya setidaknya tidak buang sampah sendiri Pasti. gitu.
kita bawa pulang lagi sampahnya kalau Jadi kita jatuhnya berkegiatan kita di siapkan kantong plastiknya sendiri ya. pasti atau harus siapin disiapkan ya? harus siapin Kantong ini ya. trash bag atau trash bag kantong ya. plastik Oke, siap. untuk tempat sampah Oke, misalnya. siap. Jadi kita harus siap apapun yang kita bawa ke alam tidak boleh kita tinggalkan. Boleh, siap. Ya termasuk misalnya kalaupun kita ada kotoran ya amit-amit ya mungkin ya kalau kotoran boleh tapi kita kubur, kita gali dulu. Misalnya buang kotoran kita timbun lagi. Berarti jatuhnya kalau kita langsung Intinya kita menjaga alam. Ya betul. Kalau kita buang air ke sungai nggak boleh. berarti ya? Iya, itu enggak boleh mencemar Gimana tuh? apalagi Ada kayak air di sungai danau gimana? seperti ini kan enggak boleh kan. Iya Kasihan betul. orang-orang yang Kasihan kasihan orang-orang oke, di hilir. siap. Jadi kita next ya lanjut lagi ya nanti. Iya. Biar agak enak cerita nih banyak. Soalnya banyak juga nih materi yang kita bahas ya. Jangan banyak-banyak dan jangan berat-berat. Kalau menurut Omel sih biasa aja sih, tapi nanti cobalah kalau memang kan kita mau Iya. tahu juga kita kan. Jadi adik-adik kita yang milenial atau Gen Z ini kan apalagi pendaki-pendaki pemula ini kan mau tahu nih. Jadi sebelumnya dia dapat edukasi juga kan bagi Betul. adik-adik kita kan. Oke. Persiapan nanjak gunung kan apa saja seperti fisik, apa perlu yang kita bahas? Masalah fisik ini kan perlu kita bahas juga. Jadi salah satu kunci kita nanjak gunung ini kan fisik. Ini gimana menurut abang-abang semua nih fisik? Izin Bang Mel. Iya. Jadi kita mengklasifikasikan Oke. pendakian gunung ini sebenarnya sama Iya. dengan olahraga. Betul. Tapi dia adalah olahraga yang ekstrim. Ya, Sebagaimana hal-hal ekstrim di dalam hidup, kita butuh perencanaan. siap. Nah, dalam dimensi perencanaan untuk pendakian gunung, kita bicara dari sebelum keberangkatan sampai dengan kepulangan. Umumnya yang paling kita rasakan dalam pendakian gunung itu adalah letih. Artinya kita butuh daya tahan, Betul, energi yang cukup energi lah yang ya. cukup, Betul. kita butuh nafas, Ya, dan betul. kita butuh menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar alam gunung. setempat lah ya. Karena gitu. Kita hidup di kota, di dataran yang levelnya Ya, lebih stabil rendah. lah ya. Kemudian kita berpindah ke atas gunung yang tinggi. Sementara selama kita di bawah atmosfer di lapisan troposfer itu, semakin tinggi kita nanjak, udaranya semakin tinggi, Bang. Betul. Nah, selain dari persiapan fisik yang seperti saya bilang tadi, ya nafas, mungkin bisa lari begitu ya, atau kita bisa olahraga angkat beban, naik turun tangga begitu ya, untuk sangat melatih penting. daya tahan kita. Nah, untuk persiapan fisik berupa persiapan terhadap suhu tadi, kita ada yang namanya aklimatisasi. Umumnya kita tuh caranya ketika kita sampai gunung, di kaki gunung, kita sesuaikan suhu tubuhnya. Waktunya bisa bervariasi tergantung range dari suhu yang ada di Oke, gunung oke, itu, siap. atau berapa lama kita mau mendaki gunungnya. Siap. Kalau kita bicara persiapan fisik, kita bisa susun berdasarkan itinerary. Oke. Kemudian kita juga punya meal plan, rencana untuk makan, oke. untuk menghitung kalori, Siap. dan kebutuhan cairan tubuh. Ya. Mungkin itu saja. Itu sangat Karena penting ya. itu sangat berkaitan dengan Betul. fisik, Bang. Siap. Selain dan persiapan tubuh sebelum mendaki, otot, Oke. ketahanan ya. Jadi, Makan dan minum itu Berarti yang jelas intinya daya tahan tubuh kita sangat kita jaga ya kalau Benar, untuk benar, nanjak benar. gunung. Oke. Yang jelas ada lagi yang masalah fisik atau yang kita bisa ya, secara sederhana kita bisa contohkan saja untuk melatih kardio untuk mendaki gunung, kawan-kawan bisa latihan dengan lari atau berenang. Lari-lari kecil lah bahasanya. Lari kecil atau berenang. Yang Oh, itu- yang penting itu berulang, repetisi, dan kalau bisa ditingkatkan. Berarti jatuhnya konsisten gitu ya. Konsisten. Oke, siap. Oke. Jadi masalah itu nih, peralatan ini bawa gimana nih abang-abang? Peralatannya seperti apa sih yang setahu abang-abang yang kalau kita mendaki gunung itu yang hal yang paling terpenting kita bawa? Betul. Ah. Setiap pendakian itu pasti membutuhkan hal-hal yang berbeda. Misalnya gini, misalnya pendakian gunung es dengan pendakian gunung non es itu pasti berbeda. Oke, perlakuannya ya. Pasti berbeda perlakuannya. Dan kita kan di Riau ini khususnya kebanyakan kita mendaki gunung tuh ke Sumatera Barat. Oh gitu. Iya, karena di Riau sendiri ada namanya Gunung Jadi, cuman Oke. itu membutuhkan ekstra sesuatu yang memang harus detail kita Detail ya. Jadi dari kita semua persiapannya pengalaman betul-betul ya. ya persiapannya. Kalau di Sumatera Barat itu gunungnya sudah gunung komersil kan, maksudnya Oke. bisa kita daki dengan persiapan yang ya tahapan-tahapan yang dijelaskan Iya, dengan saudara Awan tadi kan Oke. gitu. Jadi ya kita juga harus peralatan itu yang pertama tergantung setiap orangnya gitu. Misalnya kita ada yang pendaki yang memang hobinya cuman mendaki, Oke. nggak mau bawa berat-berat, nggak mau yang atau kan ya kita bisa sewa porter gitu. Oke, Kita sewa bisa porter ya. sewa porter. Yang paling amannya seperti itu. Oke. Cuma ada juga orang-orang yang memaksakan diri. Nah, itu yang nggak boleh. Yang Ego nggak yang bisa kita ya, tidak ya, ya boleh. mungkin kita kan pendaki pemula. Awal-awalnya kami dulu gitu ya, Wan ya. Ego nih ibaratnya kita tuh
gimana ya? Kita harus kontrol kita, lah jatuhnya ya. kita tuh memang antusiasnya tinggi untuk mendaki itu. Apapun kita lakukan. Nah, itu kesalahan yang pernah kami lakukan dulu salah gitu. Jadi Menurut kami itu jatuhnya harus memang secara langsung Iya, kita secara langsung. kasihkan informasi kepada Betul, adik-adik betul. kita. Kalau bisa jangan seperti abang lah. iya, jangan seperti kami dulu. Ya karena itu tadi kami merasakan hampir mati di gunung pernah gitu. Ini luar biasa nih kalau Nah, kata-kata mati. Iya itu Wah, karena dia siapa yang nolong gitu kan? nah susah. itu tadi bekal dari pengalaman kami itu Oke, luar minim biasa. gitu udah. Dan setelah itu kami belajar gitu banyak hal kan dari senior-senior hewannya Oke, siap. dengan abang-abang yang lain gitu kan, Oke. dengan mapala-mapala yang lain juga dengan penggiat alam yang lain. Siap. Mereka memberikan masukan yang ternyata pendakian gunung itu seperti ini, seperti Oke. ini, seperti ini. Ya salah satunya yang dijelaskan Awan tadi, persiapan fisik penting. Kalau persiapan peralatan memang ya kalau kita jelasin banyak ya. Banyak, oke. Siap. Dari mungkin kita harus kalau di gunung tuh pasti harus mempersiapkan jaket. Jaket ya. Waktu Jaket. yang dipakai di badan lah Dipakai di jatuhnya. badan. Ya, oke. Jadi waktu kita mulai pendakian itu pasti menggunakan baju yang quick dry istilahnya, Oke, cepat kering. Oke, siap. Jadi jangan sampai kita pakai kaos-kaos karena kaos kan kalau kita berkeringat berat tuh. Dan dia lama keringnya. Tapi kalau quick dry kan kena angin aja dia Oke, itu seperti celana jadi- ini gitu yang Nanti kita jatuhnya pakai, ada pakaian khusus lah pakaian jatuhnya. khusus ya. sebaiknya Oke, siap. seperti itu. Biasanya Untuk berapa banyak menghindari- tuh biasanya? Eh, Tergantung ya. Kalau tergantung pendakiannya berapa hari. Misalnya gini, kalau saya pribadi sih untuk pendakian misalnya gunung di Sumatera Barat itu Gunung Merapi misalnya, itu normalnya pendakiannya 2 hari 1 malam bisa. 2 hari 1 malam. Berarti hari pertama kepakai baju yang ya untuk pendakian, yang itu yang quick dry. Nanti pas kita ini, pas kita ngecamp, camp misalnya camp terakhir gitu kan, camp terakhir misalnya di Cadas kalau di Merapi gitu kan. Di camp itu kita pakai yang udah ganti baju, Oke. yang memang untuk penghangat badan gitu, Oke, yang lebih siap. tebal dari yang kita pakai. Celananya juga yang berbahan polar gitu kan, karena untuk menjaga suhu, mengunci suhu. Terus kita juga pakai jaket yang Pelindung ya, untuk supaya suhu mungkin ya. kalau nggak punya jaket yang bulu angsa atau yang gimana-gimana yang lebih bagus tebal gitu kan, kita bisa pakai yang windproof, Oke, siap. yang setidaknya dia anginnya nggak langsung masuk ke tubuh dan suhu di badan kita terkunci gitu. Oke, menarik nih. Nah, Jadi gini, masalah itu oke lah. Jadi masalah cara packing tas ini, tahu ada abang. Ya, kalau sebelum kita masuk ke packing itu peralatannya masih banyak sih sebenarnya Banyak yang ya? lain. Kalau dijelasin kan Nah, lumayan panjang. ya. Jadi ya, oke. kalau untuk itu kan berhubungan dengan fisik Ya, tadi nah. ke pendakian gitu. Tapi ini Bang yang menarik Iya. bahwa seperti yang dibilang Bang Putra tadi, kita mempersiapkan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan di gunung Oke. dan sebenarnya kebutuhan diri kita. Siap. Prinsip utamanya itu adalah aman dan nyaman. Oke. Ini adalah 2 hal yang Terpenting ya? berdampingan Oke, dalam siap. memilih peralatan. Saran Awan dalam memilih peralatan atau mempersiapkan perlengkapan kawan-kawan itu bedah dari jadwal perjalanan atau itinerary. Oke. Betul. Misal dari berangkat pertama kita butuh apa aja nih? Oke, Dari siap. kepala sampai dengan kaki. Jatuhnya harus dipersiapkan Misalnya ya. Oke. jalan ini kita jalan mendaki nih, kita butuh apa aja? Sepatu, Sepatu, jelas. kaki, celana segala macam. Apa lagi yang kira-kira dibutuhkan? Topi waktu? gitu, Topi. Ya, penting. Kemudian trekking pole. Oh ya, trekking Nah, dari pole. perjalanan itu kita bisa bedah satu-satu apa Oke, yang dibutuhkan. siap. Kemudian berhenti di camp. Apa saja sih yang dibutuhkan di camp? Tenda misalnya. Oh, tenda cukup Waduh. tidak ya? Oh, kita perlu sesuatu yang lain yang mungkin membantu menahan angin. Ada namanya fly sheet. Ya, betul. Jatuh manajemen peralatannya sangat Manajemen mahal. peralatannya bisa dikaji berdasarkan jadwal-jadwal Oke, itu. siap. Dan Oke. kemudian kalau kita bicara kenyamanan, ini kan kita mungkin ada contoh nih ya, Ya. Bang Putra ada Wan nih, Bang Putra pakai sepatu seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya kita mendaki pada gunung atau kontur yang Ketinggiannya gitu ya. dia tuh curam, Curam. begini kan. Ini kalau sepatu low ankle gini cenderung aman dan nyaman karena dia tidak menekuk mata kaki kita. Mata kaki Jadi gitu, lebih bebas bergerak bebas ya. sendinya. Nah, tapi ketika di gunung tipe yang lain bisa jadi kita pakai yang ankle-nya tinggi. Oh, ikan berbatuan Nah, bisa seperti jadi. itu. Jadi biar memperlindungi buat apa kita mata Kalau kaki ya. misalnya medannya berpasir Oke, ada yang siap. namanya gaiter. Oh, jadi jadi ada apa Ada ya? dia. Itu kajian lebih dalam lagi nanti. Pasir Oke, tidak masuk. siap, Dan siap. ransel mungkin ya yang Yang- mencolok dari ya, ya. gunung kan bawa ransel Ya, yang besar banget. Kadang-kadang kita tuh ada yang namanya ego lifting begitu. nggak istilahnya. sadar. Nggak sadar, gitu. betul, Kadang-kadang badan kita Asik, kecil, asik. kita Ya, angkat so. besar-besar Ini gitu. kecil-kecil ngomongnya apa Putra nih kayaknya enak. Bukan seperti itu, Oh, Bang. bukan, oke, Kadang-kadang oke. orang-orang Oke. tuh melihat itu sebagai hal yang perlu digadang-gadangkan Oke, kayak
jago-jagoan aja. Padahal tidak. Kadang-kadang Oke. tidak soal badan kecilnya. Oke, Tapi kita hitung torso, Bang. Dari sini nih, dari sini. Oh iya, oke. Dari ujung tulang belakang, dari Tulang pangkal tulang belakang nih leher nih. Iya, ya. Sampai sini diukur. Iya. Nah, makanya carrier-carrier jadi nggak itu. bisa sembarangan bawa tas berarti Nah, kita sampai. jadi carrier-carrier itu, Bang, Oh, oh. kalau yang tipe-tipe harganya cukup tinggi, ada bisa di setel tuh. Strapnya ini bisa oke di oke setel. setel ya. S, M, L. Torsonya bisa di setel. Torso lumayan ya. Nah, kalau yang harganya relatif menengah ke bawah, ya itu statik dia. Jadi Itu kalau kita aja. nih harga menengah ke atas kah atau ke bawah-bawah jadi yang model yang kita. penting kenyamanan dan Ah keamanan itu sangat penting itu. Torsonya menarik. pas, bebannya mampu kita angkat. Ah, Itu yang biasanya beban itu boleh tahu kita nih kan kita mau tahu juga nih masalah beban itu. Biasanya beban itu berapa beban sih yang kita tahan biasa? Ada sampai 30 kilo, 40 kilo? ada bisa jadi Ada, kalau bisa di jadi porter, mampu. ya. Jadi kalau Motor si kebanyakan Abang Putra nih berasa berapa? Kalau saya Untuk- pribadi Untuk apanya? pernah 25 lah. 25 ya. Iya, Saya tapi bawa. sebenarnya itu berat tuh tidak lumayan berat. disarankan. Ya. Cuman pernah kami mencoba gitu. Berat tuh lumayan berat. Berat Itu saya durasi tempuhnya jarak tempuhnya berapa kilo itu? Pernah 3 hari jalan pernah. Gila. 3 hari jalan. Biasa kalau Mel disuruh jalan 2 kilo aja dia cari motor. Cari motor. Oh, sewa motor kacau nih bahaya gitu. Kalau awan Itu gimana? maksudnya Heeh. ketika kita harus mengangkat beban sebanyak itu, kita Iya. pastikan memang keadaannya memang tidak ada pilihan lagi itu. Iya, betul. Maksud Tidak nggak ada ada. pilihan menariknya gimana? Maksudnya nih? nggak ada lagi orang yang bisa ngangkat, atau komposisi timnya memang mengharuskan Oh, kita membawa gitu. barang-barang seperti itu. Memang Misalnya harus ya. tujuan pendakiannya untuk penelitian, tentu instrumen Iya, peralatannya betul, banyak betul. nih kan. Siap, Kalau siap, tidak siap. cuma peralatan biasa Iya, kayak aja, iya, kita siap. perlu bawa barang-barang. Semua ini. lah elektronik Semua pun lah. ada mungkin bisa jadi. Sementara kan? jumlah timnya kadang-kadang terbatas. Nah, tentu kita membawa beban yang Ekstra. ekstra. Nah, Siap, di keadaan-keadaan seperti itu, kita tentu bisa memanage membawa barang-barang Oke, yang siap. lebih berat. Berarti fisik tadi itu sangat Iya, dibutuhkan betul, dalam menjak gunung ya, mendaki gunung. Ini menarik ini. Ini kalau kita bahas nih mungkin 1 hari nggak tembus nih kayaknya. Enggak lah. Ini luar biasa nih, Ya, menarik. karena Aduh. kami pun belajarnya bertahun-tahun. Siap, kan, siap. Wan? Kapan-kapan aja dong Omel. Oh, iya. 10 tahun kita Gunung, tahun ya. ini. Tahun ini sekitar Betul 10 tahun. Ya aja lah Omel main-main 10 naik gunung. tahun. Nanti Adit ikut Dit. Ikut dong. Oke. Bang Rai ikut. Ikut. Jempol Nggak aja, mau Bang. jempol aja deh. Oke, Jempol aja. siap. Oke, jadi oke tadi udah kita masukkan jadi ya udah sejalan sebenarnya. Jadi ini menarik lagi nih perlengkapan dapur nih. Nah, ini kan sangat penting ini. Jadi kita pendaki gunung kan butuh kita asupan kita kan butuh kita harus kita jaga seperti ya kayak makanan semuanya kan butuh kita seperti alat memasak itu penting nggak tuh kalau menurut abang-abang semua ini? Penting. Dari saya dulu ya, nanti Oke, siap ditambahkan boleh boleh. sama Ini kita tambahin aja. Kalau dari saya pribadi sih, kalau saya di gunung tuh senang makan enak. Ah, ini menarik makan enak nih. Makan enak tuh makan instan atau makan masak gitu. Kebanyakan Eh. kawan-kawan yang Iya. pendaki pemula Oke sih. itu kebanyakan tuh mereka terlalu instan. Maksudnya gini, Ya, ini misalnya menarik nih kayak- kalau instan ini Ya, gimana nih? misalnya Ah, mereka hanya pengen bebannya lebih Ringan. mereka bawa mie instan. ini tidak sehat dong jatuhnya. Sebenarnya bisa dibilang sehat, bisa bilang tidak. Ah, ah. Cuman kebutuhan kalori kita yang dijelaskan Oh kawan iya, tadi iya kan, betul. Eh, betul. itu makanya kami bilang kami suka makan enak gitu. Saya pribadi kalau mendaki suka makan misalnya yang instan pun kami paling ya pilihan nugget, Boleh, sosis. Wah, ini seperti makan-makan itu. orang kaya semua nih luar Ya, biasa. sebenarnya kan ya, kalau Iya, iya, iya. kalori juga Kebutuhan sih kebutuhan memang juga harus gitu Karena kan. kita iya iya. banyak kan apa kan? Ya, misalnya kalau kita mau bawa ayam misalkan bawa ayam sebaiknya digoreng dulu di rumah. Ya. Pernah kami pengalaman bawa Boleh, ayam boleh, yang udah di ini apa? Udah dimasak, Dimasak. yang udah diungkep Udah jadi misalnya lah, kan. jadi ya. Udah diungkep cuman kayaknya nggak tahan gitu. Sampai di gunungnya sampai Basi. di pas mau kita masak udah bau gitu kan. Oh, nggak Nah, bagus disarankan bawa yang kalau mau bawa ayam bawa yang udah digoreng dulu. Nanti Oh, kalau mau gitu. digoreng lagi misalkan kalau di gunung itu pasti dingin kan. ya. Siap-siap. Pasti udah dingin jadi mau dimasak lagi Bukan, mau bikin apa. Oke, siap. Kalau soal makanan sih lebih bagusnya kita memang dihitung dulu ya Wan ya. Iya, betul. Dihitung kebutuhan tim kita, Itu berapa kita hari, berapa ya, orang, siap-siap. terus apa aja yang mau kita masak. Nah, peralatan masak tadi juga harus disiapkan. Oke, oke. Misalnya gini nih, misalnya kita jalan mendaki itu 5 orang. Heeh. Peralatan kita juga harus cukup. Peralatan masak kita, kompor kita misalnya kalau satu mungkin kurang, Heeh. bisa jadi 2. Oke. Itu pun jangan kita bawa kompor yang besar. Misalnya Oke. kan kita bawa kompor yang seperti Kayak gini, kompor bisa ini nih? seperti Bisa ini ya? ya kan. Oke. Bisa nih dibawa. Ini kan dan packingan pun kecil. Oke, oke. Di kantong misalnya kita bawa tas aja kecil gitu, di ransel kecil gitu, itu cukup.
Tapi kalau kita buat kompor yang besar, yang portable besar Belum peta tahu untuk- kompor-kompor untuk masak acara apa? Kalau Acara kami warisan, bilangnya- warisan, kalau acara apa? Arisan apa? Acara nikahan enggak ya? kalau kami bilang kompor laptop, Oh, karena kan kompor pakai laptop. kotak, Iya, kan, kayak iya. bawa laptop Iya, gitu. siap. Nah itu repot. Oh, Ada juga iya. sih pendaki yang kayak gitu, cuman menurut kami agak Terlalu heboh ya kayaknya. Terlalu- Heboh bahasanya gimana? Sulit packingnya. Sulit packingnya, iya, terus yang penting siapa yang bawa gitu. berbahaya dan tidak aman untuk. Oke. Karena kalau mendaki itu harusnya kita setidaknya cuma pegang trekking pole aja. Siap. Jangan pegang benda-benda lain yang Oke, menyulitkan kita, karena kita kan bertumpu pada kaki dan tangan untuk membantu. Oke, Gitu. siap, Tapi kalau siap. kita harus pegang barang-barang lain, itu posisinya nggak Oke. aman gitu. Awan Masih ada enggak? ada. Ya betul tuh Bang. Seperti yang dicontohkan Bang Putra tadi bahwa kita perlu hitung kebutuhan tidak cuma memasak, tapi sampai dengan makannya. Kadang-kadang kita tuh malas bawa piring kan. Nesting kan ada yang rata kan. Iya. Aku nanti makan pakai nesting aja, padahal dia lupa. Barangkali nanti butuh masak air Betul. atau memanaskan hal-hal yang lain. Nah, itu yang perlu kita Kaji ulang ya. kaji ulang. Sebenarnya kebutuhan tim dan kebutuhan individu ini tidak bisa dicampurkan begitu saja. Oke. Tapi kita pisahkan. Ini kebutuhan tim, pembagiannya seperti ini, kebutuhan individu seperti Jadi ini. jatuhnya kita nggak boleh kesampingkan manajemen dapur jatuhnya. benar, Jadi sangat penting, Iya, sangat iya. perlu. Nanti gini, kita daki, tapi kita nggak bawa apa perlengkapan untuk masak atau perlengkapan lain, otomatis perut kita kosong, otomatis kita drop. Ya, benar. Luar biasa juga. Iya, kita juga butuh. Kadang-kadang ada orang yang kreatif, Bang. Misalnya kami suka makan enak kan, Bang. Kadang-kadang Wah, masak ini. sambal terasi gitu. Iya. Kan kita susah bawa ulekan, walaupun Iya, iya. kami beberapa kali bawa sambal ulekan kan. Jadi ya bisa diganti saja, misalnya nesting yang kecil, Iya. menggunakan bokong gelas Iya, gitu iya, di, betul. diulek atau cara-cara yang lain yang tapi tidak merusak fungsi utama Oke. dari barang-barang itu dan tidak Oke. mengganggu manajemen yang dibutuhkan saat proses memasak dan proses Oke, makannya. menarik. Ini panjang nih. Aduh, Omel pengen ngasih tahu. Kita minum sedikit dulu ya. Minum dulu. Apa nih minuman kita nih? Nggak tahu nih agak entah. Apa nih, Dek? Kopi ya? Apa nih? Kopi ya Bang ya? Kopi, oke ya. Kopi luwak ya, oke ya. Ini beda nih kalau Ini luar. beda. Ini keren sepertinya nih. Kopi Troja. Oke ya. Thank you ya. Oke, sip. Oke. Ini Brewernya nih. ini menarik. Ini sebenarnya Ome banyak ingin tahu lagi. Ya, nanti waktu-waktu kita cobalah kaji-kaji lagi jauh. Nanti yang jelas intinya kita itu udah jelas masalah perlengkapan dapur. Perlengkapan dapur. Jadi yang ini menarik lagi nih. Alat navigasi. Nah, jadi yang kita mau tanya ini analog pasti udah ada, digital pun ada. Jadi mana yang lebih berfungsi, lebih efektif, analog kah atau digital? Coba bisa dijelaskan di antara bang-bang semua. Oke. Aman. Ya, jadi gini, kalau kita bicara tentang navigasi, seyogianya memang semua orang yang berkegiatan di alam bebas harus mengerti navigasi, Bang. Siap. Harus mengerti menggunakan kompas, Oke. analog digital, Oke. harus mengerti dengan membaca peta. Walaupun tidak setiap waktu itu dibutuhkan. Oke. Nah, kasusnya ketika kita bicara mendaki gunung di kawasan-kawasan yang sudah banyak orang mendaki. Ya. Kalau dibilang Bang Putra tadi komersil ya. Oke. Kalau namanya misalnya di Gunung Merapi. Gunung Oke. Merapi itu taman wisata alam. Oke, siap. Dan itu ada jalur pendakian yang sudah disediakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat. Oke. Gitu ya. Nah, ketika jalurnya sudah ada, Ya. itu cenderung diberikan petunjuk-petunjuk. Rute. Ya, ada Oke. petunjuk di rutenya memang, Bang. Oh, oke ya. Di gunung-gunung Sumbar tuh kadang-kadang dia letak Asmaul Husna Oh, atau nomor-nomor gitu, menarik, satu, menarik, dua, menarik. tiga, begitu kan. Jadi ada Selesai. seperti edukasi-edukasi tersendiri lah berarti. Nah, ya? benar. Walaupun kalau menurut pengalaman Awan di gunung yang sudah ada jalurnya seperti itu, ada baiknya kita menggunakan peralatan navigasi. Oke. Yang paling praktis saat ini adalah peralatan navigasi digital. Oh, Walaupun iya. belinya nggak praktis, Bang. Berapa biasanya? Spill, gue kasih tahu. 4-5 minimal gitu. Wow. Yang Wow. untuk Ini- mengelola datanya sebenarnya sederhana. Jadi jatuhnya ini, nanjak gunung ini olahraga yang cukup mahal ya? Cukup mahal. Cukup ekstrim, cukup mahal. Cukup mahal. Jadi Kalau jatuhnya sebenarnya intinya diikut. mahal. Mahal gitu ya. Enggak dari sepatu aja kita udah tahu. Paling rendah mungkin harga sekitar jutaan ya, ada ya? Ada Paling yang murah ya, paling murah. ya ratusan ribu ada ya, tapi Iya. ya beda. sekali 2 kali pakai langsung jebol kan. Oke. Ya, sebenarnya prinsipnya Lanjut, sama kan, lanjut, Bang. lanjut. Pakai GPS, kita melihat peta tapi digital dan Iya. itu terekam perjalanan Oke, kita. siap. Terekam. Ya sebenarnya menggunakan peta kertas juga terlihat begitu kan. Oke. Walaupun orang tidak tahu dapat ngambil peta dari mana. Oke. Mungkin dari Google Earth bisa di print Iya, atau ambil di BIG, Badan BIG. Informasi Geografis. Kelemahannya Kelemahannya yang mana nih, Bang? yang digital dong, kita Yang bahas digital. Hmm. Nah, Awan pernah
bukan mendaki gunung bang, Mm-mm. penelitian di Ya. suatu kawasan hutan yang konturnya cukup naik turun. Wah, luar biasa. Karena GPS itu sistemnya adalah satelit, tentu untuk mengkalibrasikannya kita kadang-kadang perlu diam lama menunggu. Dan ada masa-masa di mana status kalibrasinya hilang sehingga kita menunggu lama. Atau ketika alat-alat digital ini terbanting, dia kadang-kadang rusak. Jadi intinya analog sangat Analog itu sangat membantu. jadi Analog sangat yang membantu. lebih peran lebih penting yang lebih perannya lebih bagus yang mana sekarang nih? Kalau menurut Kalau abang semua. praktis bang, digital bang. Oke, yang analog Tapi kalau yang bisa digunakan kapan saja, tapi membutuhkan tingkat pengetahuan Yang dan harus skill pengetahuannya Oke. harus lebih ini. ya itu di analog. jadi analog ya. Yes. Berarti intinya analog lebih Efisien. efisien ya. Belum tentu juga Belum- efisien. Belum tentu. Gimana nih? Ini menarik. Ini harus kita kaji nih. Iya. Oke, kita ambil misalnya digital. Plus minus Digital sebenarnya. pasti kan ada Benar. ya oke. Jaringan putus, jaringan nggak ada. Apa yang mau kita lakukan misalnya gitu? Karena dia sistemnya satelit sebenarnya Oh, nggak perlu jaringan, nggak usah. perlu bang, tapi kita butuh berhenti lebih lama misalnya. Kita Ah. perlu kalibrasi. Misalnya Kalibrasi satelitnya dulu. hilang nih, tidak terbaca. Oh, itu tunggu dulu berapa menit. Jadi lebih waktunya lebih singkat ya kita Iya. mengkalibrasi. Tapi kalau analog, Kalau analog waktunya lebih lama begitu kan. maksudnya cara baca itu gimana nih? Atau analog itu Cara dari bacanya apa juga ya? sebenarnya Dari kalau- peta ya, gimana tuh? Karena pemahaman terhadap peta ini kan berbeda-beda bang. Oke, siap. Nah, untuk menavigasikan peta itu kita butuh beberapa titik acuan. Misalnya kita bentang peta nih kan. Nah, Gunung itu kan dia elevasinya makin naik. Iya. Jadi kalau kita peta tuh cenderung kita butuh titik-titik yang terlihat. oke, siap. Misalnya dari sini ke sana mau kita navigasikan, kita harus lihat ke sana nih. Oke. Sementara kalau di gunung kan tertutup nih. Iya. Hutan, Oke, oke. pohon. Iya. Sulit untuk kita menentukan titik-titik itu. Nah, jadi masalah mendaki gunung itu kan kalau kita udah jelas tuh, udah tahu kita masalah konsepnya seperti apa. Ah, ini yang paling enak nih. Pendaki gunung non teknis apa sih? Kalau boleh tahu, abang-abang kita mau tahu juga nih. Oh iya, ini mungkin Bang Mel Iya, yang boleh. umumnya kami kenal ada istilah-istilah non medis begitu ya. Oke, ya, Dalam ya, pendakian gunung iya, ya. betul. Mungkin kalau Awan melihat ini adalah kadang-kadang kita kurang mengerti saja. Ya, Kalau mendaki gunung tuh ada istilah penyakitnya. oke. Namanya acute mountain sickness dan Mm-mm. kalau lebih lanjut lagi namanya severe mountain sickness. Oke, siap. Sederhananya Mm-mm. sakit kalau yang muncul waktu kita mendaki gunung. Oke, Betul, siap. betul. Mm-mm. Umumnya itu ada dua, Mm-mm. hipotermia dan Ya, hipoksia. itu dia, Hipotermia itu dia. ini kehilangan suhu tubuh. Ya, tuh. Masalah umumnya yang paling sering kita temui adalah karena metabolismenya tidak terjaga. Siap. Kayak mana cara biar tidak hipotermia atau menjaga metabolisme? Ya makan. Makan makan. sepenting itu. Berarti ibaratnya memang dijaga betul ya nutrisinya benar, semuanya. Bang. harus Itu tadi jaga. manajemen Kadang-kadang orang makanan lupa tadi. kan, Siap. karena takut mungkin buang air. Iya, Padahal pap makan kan. lebih penting daripada kesulitan buang air yang kita pikirkan. Siap, siap. Nah itu jadi satu masalah. Kemudian hipoksia. Hipoksia ini kehilangan atau kekurangan tingkat oksigen di otak. Mm-mm. Yang ini mungkin normal ketika kita berpindah tempat dari yang rendah ke yang tinggi. Oke. Nah cara kita menanggulanginya yang pertama mungkin olahraga kardio tadi Oke. dan bawa P3K, salah satunya oksigen kaleng itu bang. Oke. Itu bisa jadi salah Salah satu apa ya? Yang membantu kita lah. Oke. Dan mungkin gejalanya yang orang salah lihat bang. Oke. Kalau orang hipotermia atau hipoksia ini kadang-kadang dia meracau, Oke. Jadi jatuhnya nanti oh di sana nampak bayangan putih tuh. pada. Bisa jadi itu kunci apa gitu. Jadi Ah, apa jatuhnya padahal tidak. apa? Padahal tidak. Jatuhnya gimana ya? Kayak bahasa kalau Benar-benar. ininya Kadang kita kita sederhananya gini, kalau kita demam kan kita meracau nih, Iya. yang panggil di rumah ada istri, anak gitu kan. Aduh sakit. sorry potong. segala Jadi macam. masalah kadang orang bilang kan nanti kalau kita naik gunung nanti jumpa makhluk halus Oh, karena padahal tidak itulah ibarat yang dibilang Padahal tadi barusan. keadaannya Iya, seperti itu itu, bang, siap. halusinasi atau Oke, ketakutan-ketakutan siap, itu siap. muncul karena dia sakit. Oke, Sederhana. siap sederhana gitu ya. Oke, ini menarik nih. Ini beda lagi nih. Apa sih bedanya nanjak ekspedisi dan buka jalur? Oke. Kalau boleh tahu. Yang awan pahami Iya. bang, mungkin ekspedisi ini secara umum tuh perjalanan saja begitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara gunung, tentu ada banyak tujuan orang-orang Oke. mendaki gunung. Yang paling umum ketika kita bicara daki gunung sekarang adalah tujuan wisata, Oke. begitu ya. Tujuan wisata berarti orang ke sana ya mau refreshing, Oke. jalan-jalan. Atau putus cinta. Bisa jadi. Ini nggak salah, Abang nggak salah nih. Aku putus cinta nih. Mencari cinta juga dia di sana, Bang. Bisa jadi. Itu nanti kita bahas. Oke. Itu nanti kita bahas. Oke, lanjut. Kemudian ada tujuan-tujuan yang lainnya juga nih. Contohnya mungkin penelitian. Awan Oke. kuliah itu kehutanan, Bang. Oke. Dan ada kawan-kawan yang memang meneliti di gunung. Tapi berdasarkan itu kita bisa bedakan. Oke. Orang yang biasanya mendaki ingin jalan-jalan tentu dia
ingin sampai ke puncak mungkin Oke. foto-foto. Kemudian orang yang penelitian tergantung saja batas penelitiannya. Misalnya dia mau meneliti Atau sekali menyelam minum air nggak ada gitu ya? Enggak. sulit mungkin Sulit, Bang ya, ya. tapi tergantung orang aja. Oke. Bisa diselesaikan satu-satu. Oke, siap. Tapi sesederhana bahwa setiap perjalanan atau setiap ekspedisi tujuannya bukanlah puncak, tujuannya bukanlah hanya sekedar mengumpulkan data Oke. atau mendapatkan cinta, Wah. tapi tujuannya adalah pulang ke rumah dengan selamat. Oke, siap. Oke, itu yang Apapun terpenting. ekspedisi. Itu yang terpenting. Apapun Siap. ekspedisinya Oke. intinya yang paling kunci paling tinggi itu ya pulang dengan selamat. Dan Ah. izin Bang melanjutkan Oke, sedikit. oke, siap, siap. Kalau kita bicara yang Abang bilang tadi buka jalur, Iya, nah jalur. gunung-gunung yang ada itu umumnya berada di bawah jurisdiksi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. siap. Atau dia itu adalah kawasan konservasi sederhana itu. Berarti Artinya dijaga ya, dijaga. Dijaga Ya. kegiatan-kegiatan yang merubah fungsi ekosistem atau merusak Jangan ekosistemnya ekosistem. tidak boleh. Contohnya yang kami biasa daki mungkin di Sumatera Barat ada Gunung Merapi itu Taman Wisata Alam Merapi. Kemudian Gunung Singgalang Tandike, Taman Wisata Alam Singgalang Tandike. Gunung Sago, Taman Wisata Alam Sago Melintang. Ada beberapa jenis lah Onang. Kalau kita naik ke atas ada Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat. Ke Jawa ada yang Suaka Marga Satwa juga Bang. Iya. Suaka Marga Satwa Argopuro. Argopuro ya, Argopuro tuh terkenal tuh. Suaka Marga Satwa Gunung Sawal. Talang ya beda ya? Gunung Talang ini yang seingat awan dikelola oleh pemerintah Oke, kabupaten Bang. siap. Jadi secara sederhana bahwa kegiatan-kegiatan di hutan itu perlu memperhatikan status konservasi. Oke, jangan itu. sampai merusak lah Jangan jatuhnya. sampai merusak. Oke. Jadi, makanya sudah disediakan jalur-jalurnya. Oke. Di Merapi misalnya ada 5 Rutenya lah jalur, ya. ya di situ lewatnya. Jangan Oke, kita buka-buka yang lain karena Oke. kadang resikonya Bang, kalau kita lewat jalur selain yang disediakan, barangkali kita bertemu dengan satwa yang Ya, berbahaya Oke, siap. atau Yang dilindungi lah, ini jelas ya. mungkin kita tidak sengaja melukainya. Oke, siap. Oke. Lanjut nih. Masalah menarik nih. Apa sih enaknya naik gunung? Ini menarik nih. Ini sebenarnya poin terpenting nih. Kan udahlah capek ya kan. Hasil nggak dapat. Jadi kita mau tahu, jadi kita sebagai anak-anak muda milenial dan anak Gen Z ini mau tahu. Udah capek, duit pun habis, ya kan, tiba di sana kita ngantuk-ngantuk, energi Iya, habis. benar, Apa sih enaknya naik gunung? Sebenarnya nggak boleh, tapi kita mau tahu aja sih. Iya, benar. Betul. Gimana nih? Kalau Menarik. dari saya pribadi sih mendaki gunung itu kalau buat saya sih ini ya refreshing. Oke. Terus memang ketika di kota saya bekerja juga kan, kota udah pusing dengan semerautnya ini kan. Gunung lah tempat saya, salah satunya tempat yang memang Ternyaman lah. ternyaman yang saya tuju. Walaupun seperti kalau dibilang nyaman juga enggak, karena mendaki gunung itu kan capek. Ya, itu dia. Luar biasa capeknya. Cuman Ada kepuasan lah, ada kepuasan kepuasan tersendiri ya. ketika mendaki itu Oke. berhasil membuat diri ini senang gitulah. Oke. Cuman setiap orang juga berbeda, enggak semua orang yang memang, ada orang yang memang hobi gunung itu view-nya Iya, kita lihat alam di, terbuka. yang kita lihat di Instagram kan, mereka suka view-nya, suka sesuatu yang memang menarik lah untuk Iya. dilihat orang lain. Kalau saya pribadi sih sukanya mengkonsumsi sendiri gitu. Oke, siap. Banyak foto-foto yang saya tidak upload ke media Oke, gitu. siap. Dan saya juga senang kan gitu. Dan saya juga pernah bawa keluarga. Gimana sih rasanya bawa anak, bawa istri ke Wow, luar gunung? Saya pernah biasa, juga. luar biasa. nih. Jadi ya, Dahsyat itu nih. tadi kepuasan tersendiri itu Momennya ya. berbeda. Ya ada yang suka momen, ada yang nggak suka momen. Yang nggak suka momen mungkin suka petualangannya kan. Makanya kalau yang memang adventure ya. suka yang ini ekstrim nih Ekstrim. olahraganya nih, ya udah kita suka. Ada yang mungkin mendaki gunung tuh ada yang seperti trail run gitu kan. Mereka mendaki gunungnya untuk mengadu fisik mereka gitu. Ada yang hobinya seperti itu. Ada yang seperti kami yang memang sukanya ya refreshing ke gunung gitu. Oke, siap. Ada yang mungkin ya seperti yang Awan tadi bilang, ada yang mungkin putus cinta kan. Oke. Ya jadi refreshingnya tuh stresnya tuh membuangnya, membuangnya stresnya itu dengan cara gitu, capek, mengeluarkan unek-uneknya kan semuanya gitu. Jadi ketika dia di gunung itu dia merasa ada sesuatu yang membuat dia nyaman. Jadi intinya salah satu kita mendaki gunung tuh ada kebebasan, satu lagi kita bisa menaklukkan. Salah satu berarti kita bisa menahan emosi, semua kita tahan di situ. Ada Jadi yang kita kelukan, Bang. sabaran. Diri sendiri. Itu dia, itu yang menarik. Oke. Benar. Ini yang menarik lagi. Jadi suka duka selama nanjak gunung nih, cerita dong dikit boleh. Jadi kita mau tahu juga
Ada apa saran abang nih? Nah, jadi untuk pendaki gunung salah satu kan bisa jadi nanti adik-adik kita yang mau pemula pendaki gunung mau tahu juga, bisa jadi ada nggak komunitas pendaki gunung di Riau? Iya. Boleh. Kalau komunitas di Riau banyak ya, Iya. banyak. Kalau kami sekarang ini sama Awan itu kami di PGI Riau, Pendaki Gunung Indonesia Korwil Riau. Nah di PGI itu awalnya sedikit berbeda dengan yang komunitas lain karena kami itu sebenarnya dihimpun, jadi jatuhnya perhimpunan. Jadi misalnya ada beberapa komunitas lain di dalam itu, di dalam PGI itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak seperti Awan sendiri dia dari Pramuka. Pramuka Ada ya. beberapa teman yang senior juga di Pramuka, yang junior juga di Pramuka gitu ya Wan ya. Mapala Jadi ya. dikumpulin yuk, ayo yang mau belajar mendaki gunung, Oke. kan. Ya walaupun di Pramuka juga banyak ilmunya, kami juga menimba ilmu di Pramuka kan, kawan-kawan yang di Pramuka. Jadi antar organisasi yang lain tuh saling berbagi ilmu gitu. Oke, siap. Nah saya senang di situ gitu. Jadi ada yang dari yang hobi bola, misalnya Oke. seperti ada anak-anak dulu yang dari Barcelona ya Wan ya, teman-teman Indo Barca gitu. Jadi Itu ada. ngumpul mereka kan, Oke. mereka gabung di PGI. Ya kita dapat ilmu bercerita tentang Siap. main bola juga gitu. Jadi Jadi- semuanya tuh beragam gitu. Jadi Ada salah juga satu, jadi ibaratnya kita tidak secara bertutup kemungkinan siapapun bisa masuk di komunitas. siapapun bisa di komunitas itu. Oke, siap. Di luar dari PGI memang juga kadang-kadang orang mulai mendaki gunung atau menjelajah alam di usia muda dari kampus. Oke. Ada Mapala, Mm-mm. ada kelompok pecinta alam. Artinya silahkan kawan-kawan bergabung. Iya, siap. Hampir semua kampus di Riau ada Mapalanya. Bukan main. Di Riau sendiri ada lebih dari 10 kelompok pencinta alam. Jadi ada banyak pilihan tergantung mau belajar di mana, mau bergaul sama siapa. Siap. Menarik nih. Jadi apa tadi apanya? Komunitas apa? Boleh diulangi lagi? Oh, PGI Korwil Riau kalau Oke, kan. siap. Pendaki Gunung Indonesia. Itu karena PGI sendiri susah kan nggak masuknya dia? ada singkatan Oh lain. enggak. Enggak ya. Seperti yang dibilang Bang Putra tadi, kami cuma Ya, berkumpul kami Oke, karena siap. minat yang sama berhimpun. Intinya Dan kami belajar Ada berhimpun. apanya apa di sosial medianya atau IG ada nggak? PGI Korwil PGI Riau. Korwil Riau ada. Ada ya. Oke, siap. YouTube-nya ada juga? YouTube-nya belum. Belum ada. Oke, siap. Nanti kita buat ya. Oke, dari semua pembahasan tadi ada nggak kesimpulan tadi suka dan duka boleh sedikit aja suka dan duka nggak ada? Kalau suka sih Ah, suka dan duka kalau suka sih memang semua orang yang berkecimpung di dunia pendakian yang pastinya suka ya, Oke. suka melakukan aktivitas itu. mm-mm. Ya sebagaimana fisik kita ditempa rasanya. Oke. Karena setiap pendakian gunung itu berbeda. Misalnya kita mendaki minggu ini dengan peralatan yang sama, fisik yang sama. Cuman feel kita saat mendaki itu pasti berbeda. Karena nanti mungkin cuacanya pas saat itu cerah. Mm-mm. Minggu kedua mungkin kena badai gitu kan. Oke, menarik. Ada cuaca yang tidak Itu ya, yang pas itu dukanya tuh. jadi ya salah satu dukanya juga. Oke, siap. Sebenarnya bukan duka sih kalau bagi kami. Tantangan Bagian dari sendiri sih, tantangan, tantangan iya. ya, menarik Karena ya. punya Iya. cerita yang berbeda di setiap pendakian. Oke, ini menarik nih. Pasti gitu. Jadi salah satu nanti Walaupun kita 10 kali iya. mendaki di sana, pasti 10 cerita yang ini berbeda. menarik nih. Jadi Omel menariknya apa? Ini akan bagi suatu akan sebuah cerita ketika kita udah jadi nenek kakek, nenek-nenek itu pasti akan cerita kepada anak cucu-cucu kita. Oh bapak, atuk lo naik gunung ini loh gitu, luar biasa. Iya, pernah gitu. Menarik nih. Boleh dong sekali ajak Omel sama Adit sama Bang Rai main kan, ajak kaki gunung juga. Siap. Insya Allah nanti. Gunung terdekat di sini apa ya? Boleh tahu. Kalau di Riau ada. Gunung terdekat tuh sebenarnya Gunung Jadi, cuman itu butuh. Di mana di Riau? Di Riau ada Gunung Oh Jadi. ya, boleh lah sekali Ya, nanti kita. cuman Ya. kalau itu ya butuh kesiapan fisik yang luar Boleh biasa. boleh. Nanti kita persiapkan juga ya. Iya. Iya, Nanti iya. kita tolong nanti alat-alat apanya nanti kasih tahu biar bisa. Adit iya, kondisikan ya Adit. Nanti kita beli. Oke siap. Siap, Bang siap, Rai. Oke ya. Oke. Ini sebelum kita tutup akhir podcast Temu Ramah Omel di alam terbuka yang pastinya di wisata Bulu Cina, letaknya yang jelas di danau apa tadi? Danau Tanjung Putus. Danau Tanjung Putus. Jadi lumayan asli tempatnya. Yang jelas nanti Omel kita akan Temu Ramah Omel kita akan cari tempat-tempat yang terbaik. Yang jelas pasti di Riau. Kita akan podcast lagi. Oke. Misalkan ada kata-kata yang tidak tepat, yang tidak pantas, mari kita luruskan di kolom komentar channel Omel Official 29. Oke. Terima kasih. Tadi apa Penggiat ya? Penggiat Penggiat alam bebas. Penggiat alam bebas. Oke.
Oke, ada kata-kata bijak sih dari Omel sedikit aja, boleh ya? Oke ya, sedikit ya. Oke, ketika kita diam dan diam tidak bisa mewujudkan impian, maka hal tersebut menjadi sebuah cerita di hari tua. Lakukan hal terbaik selagi kita hidup. Mudah-mudahan niat baik kita menghasilkan energi positif dan amal baik untuk kita. Oke, siap? Akhir kata, salam pejuang impian. Insya Allah kita akan undang tokoh-tokoh atau kita undang pemuda-pemuda yang terbaik di Riau khususnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Bang Putra, terima kasih. Oke, siap.